Beberapa hari ini, isu tentang Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, berambisi untuk melanggengkan jabatannya menjadi 3 periode kembali mencuat. Isu tersebut kembali mengemuka setelah hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin memanas dengan ditetapkannya Sekjen Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus suap PAW DPR Harun Masiku. Meski tak secara gamblang menyebutkan nama, Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam pernyataannya menjelaskan ada sosok yang berambisi terhadap kekuasaan hingga ingin memperpanjang masa jabatan 3 periode. Tak sedikit yang menganggap tudingan Hasto tersebut dilayangkan untuk Jokowi. Hal tersebut langsung ditepis Jokowi. Jokowi memastikan dirinya tidak berambisi berkuasa 3 periode. Dia pun menganggap isu tersebut merupakan framing jahat kepada dirinya. Ini saya ulang lagi, tidak pernah yang namanya saya minta perpanjangan atau 3 periode kepada siapapun. Tanyakan saja ke Ibu Mega, atau tanyakan saja ke Mbak Puan, atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan, di mana, atau siapa yang saya utus? Enggak pernah ada. Ya, jangan menjadi framing jahat seperti itu. Enggak baik. Lantas, benarkah kabar keinginan 3 periode di masa kepemimpinan Joko Widodo hanya isapan jempol belaka? Ya, Jokowi sudah merespon begitu ya berkaitan dengan pernyataan Sekjen PDI Perjuangan pasca ditetapkan sebagai tersangka bahwa ada dugaan pihak yang kemudian ini menginginkan Presiden 3 periode kala itu ya. Ini mencuat kembali. Itu bentuknya apa? Buktinya? Video? Itu dia yang kita pertanyakan kan. Nah, kita akan membahas berkaitan dengan hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami. Pemirsa, ada Kang Cecep Hidayat, analis politik UI. Kang Cecep, sehat? Selamat pagi, Kang. Selamat pagi Arif, selamat pagi Tiara. Selamat pagi. Kang Cecep di tengah-tengah tegang sekali pagi ini. Kita mau tahun baru, kita bersenang-senang aja kan ya. Belum mesin ya. Oke, kemudian ada Bang Silvester Matutina, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih. Pagi, Bang. Silvester. Selamat pagi, Sehat, apa ya? kabar Indonesia? Ya. Sehat. Dan di sebelah saya sudah ada Bang Army Mulyanto, Bang Army Tim Mulyanto. Hukum DPP PDI Perjuangan. Pagi, Bang Army. Bang Army, apa kabar? Pak Tiara, Bang Arif, Bang Silvester, Pak dosen. Pak dosen. Beliau dosen. Dosen Anda ya? Saya satu kampus sama Pak Jokowi. Satu kamu. Oh, baik. UGM. Oh, Saya ke Bang Army dulu deh ini. Kalau sudah ada tanggapan seperti yang tadi kita tonton bareng-bareng, Bang, bahwa itu terbilang jahat begitu ya kalau Ya, oleh Presiden framing Jokowi, jahat, framing jahat, kemudian juga ditantang balik. Ini harus menunjukkan buktinya kapan, di mana, siapa yang mengatakan itu. Respon dari PDI Perjuangan sendiri seperti apa, Bang Army? Poin statementnya Pak Jokowi pada prinsipnya kalau saya melihatnya hanya sebatas reaksional aja. Entah memang konteksnya udah gregetan atau panik, atau memang sebatas karena melihat keadaannya dari statement Pak Hasto kemarin ya agak ini gitu, agak melihat dalam konteks ya ini harus diluruskan, mungkin itu poinnya kan. Tapi selebihnya kami, khususnya saya dalam urusan kepentingan partai hari ini ya sebenarnya lagi mengawal dalam proses hukumnya Pak Hasto. ya, Gitu kan. iya. Cuma masalahnya kan ada juga pernyataan-pernyataan pada saat proses hukum, ada pernyataan ini. Ya. Kan, gitu. Sebenarnya kan Pak Hasto kalaupun menyampaikan kemarin di dalam videonya itu kan bukan pertama kali. Ya. Artinya sudah kesekian lah kali gitu loh judulnya. Nah, anggap aja ini menjadi pemanasan lah. Pemanasan dalam situasi yang kemudian sepertinya disampaikan oleh rekan kami kayak Mas Guntur dan Romli. sebagainya. Kalau gitu. pemanasan bukannya dari kemarin-kemarin sudah pemanasan kan Bang Army? Tadi Bang Army kan mengakui juga, ini bukan kali pertama kan disampaikan. Refleksinya terhadap penyampaian ini kan perlu. Seharusnya kan saat ini mungkin konkret dari pemanasan itu, kemudian buktinya dikeluarkan. Maksudnya gini, Yang Pak. ditunggu-tunggu ya. Penting juga untuk dilihat dalam situasi penyampaian Pak Hasto itu kan ada di situasi yang kemudian beliau ditetapkan sebagai tersangka. Yes. Tapi bahwa kemudian substansinya harus
menyeluruh, secara komprehensif ini juga penting gitu loh. Karena tipikalnya Pak Hasto kan seperti itu keadaannya. Jadi nggak perlu nggak harus setengah-setengah gitu. Jadi menyeluruh nih poinnya nih. Jadi kalau diperhatikan ini sebenarnya kan terlepas sebagai warga negara yang baik karena ditetapkan tersangka dan sebagai menghormati ke KPK, tapi juga beliau menyampaikan keadaannya bahwa ingat loh gitu kondisinya gitu ya, termasuk penyampaian terhadap proses politik kemarin ini ada dinamika terhadap Kalau 3 periode dan Oke. sebagainya gitu. Kalau Anda mengatakan ini mungkin respon panik tadi ya seorang Jokowi begitu yang mengeluarkan statement tersebut begitu. Nah, bagi sebagian pihak mungkin persepsinya begini, dengan ditetapkan tersangka lalu mengumbar poin A, B, C, D ini kayaknya yang panik ini nih kayaknya gitu. Setuju. Loh kok Bang Silvester ketawa sih Bang? Ini persoalan panik atau tidak ini kan bicara persepsi ya. Ya. Masyarakat pun juga nggak bodoh dalam urusan ini kan itu. Kalangan civil society juga paham keadaan sesungguhnya seperti apa. Ya kan seperti itu. Jadi artinya sekali lagi persepsi ya. Kalau mungkin Bang Silvester akan setuju dalam statement tadi. Tapi dalam kacamata kami kan Ada yang nggak setuju soal Pak Ada yang Jokowi nggak panik tadi kata Anda kayaknya nggak setuju lah kayaknya beliau. ya pastilah. Bang Silvester pasti nggak setuju kan judulnya kan. Karena baru kali ini ya, mungkin kalau saya memperhatikan, baru kali ini Pak Jokowi merespon secara langsung. Kalau sebelumnya kan entah juru bicaranya, entah Bang Silvester yang menyampaikan. Ini beliau langsung. Ini langsung kan, beliau langsung. Artinya apa Bang Arbi? Ya panik. Oke. Ya panik berarti. Tapi kalau kita berbicara mengenai apa yang disampaikan Mas Hasto sendiri, Bang Armi, ini kan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu ya. Kalau tadi sempat disinggung sama Rivi, ini yang panik siapa sebenarnya? Kenapa harus selama itu? Dan bahkan sampai hari ini masih belum disebutkan dokumen-dokumennya apa, videonya bentuknya apa kalau memang ada. Kalau balik dari situasi dasarnya Pak Hasto hari ini dalam konteks tersangka di KPK, poinnya kami menyampaikan dalam situasi yang menghormati proses itu. Dalam urusan hukum clear ya, ANSI gitu kan. Tapi juga perlu digarisbawahi Bang Arief dan Mbak Tiara. Di dalam SPDP dikasih keterangan ya. Kalaupun memang itu bicara identitas, anggap aja pekerjaan misalnya gitu, karyawan atau apa. Ini ada garing jabatan. Dan titik 2, Sekretaris Jenderal PD Perjuangan. Nah, sekarang pertanyaannya yang tendensius siapa? Yang coba membangun politisasi situasinya siapa? Oke, itu satu poin. Yang kedua, SPDP ini menyampaikan hal yang sifatnya mendasari terhadap sprindik baru. Jadi pembahasan sprindik ini kira-kira tanggal 19 Desember, sprindiknya dirilis 24 Desember berdasarkan SPDP tersebut. Ya kan. Lalu kemudian setelahnya adalah disampaikan oleh Ketua KPK dengan konteks, kalau boleh saya ngutip kata-kata Presiden Pak Jokowi tadi, framing jahat. Nah, ini mungkin dugaannya bisa dikatakan framing jahat. Bagaimana Ketua KPK menyampaikan bahwa ini caleg yang asal dari Harun Masiku, maksudnya dari Toraja, tiba-tiba ke Sumatera Selatan dan sebagainya, sampai kemudian jadi ada Ketua hal KPK yang melakukan framing jahat. Ya kalau bahasanya saya boleh mengutip kata-kata Pak Jokowi, ya framing jahat juga dong namanya kan gitu loh. Termasuk bagaimana juru Meskipun bicara. kasusnya memang yang diperkarakan kan itu kan. Loh, memang benar. Artinya gini. Kenapa saya singgung SPDP itu dengan dasar sprindik baru? Artinya ini berarti kan penyidikan baru. Nah, yang dimana para saksi yang sebelumnya, yang memang katakanlah ada di sprindik lama, yang sudah menjadi narapidana, seperti Wahyu, lalu Tio, menjalani masa hukuman ya. Saiful Bahri, sudah semua kan. Artinya sekarang diperiksa lagi untuk hal yang baru. Untuk hal yang baru, tapi cerita lama. Nah, pertanyaannya, Harun Masikunya nggak diperiksa sekalian? Periksa dong.
gitu. Kalau kata Mas Guntur komentarnya kan dicari. Nah, kalau saya langsung periksa kalau perlu. Nah, Saya ke Bang Silvester. Ini menarik nih sebetulnya. Saya ke Bang Silvester. Bahkan Mas Guntur dari pihak PDI Perjuangan ini sudah menyebut nama begitu ya Bang. Ya kalau tadi juga disebut Pak Jokowi ini tampaknya panik dengan apa yang saat ini terjadi sehingga merespon langsung. Ini nggak pernah penanya loh Bang. Seperti apa? Jadi gini, orang kalau panik, dia berarti tertimpa musibah. Pak Jokowi nggak ketimpa musibah. Beliau lagi happy, ya kan? Happy dengan anak cucunya setelah pensiun. Kemarin orang mau impeachment kawan-kawan itu kan nggak berhasil, ya kan? Terus yang kedua, beliau mengendorse Pak Prabowo, Mas Gibran, jadi. Dan Pak Prabowo berjanji akan melanjutkan semua apa yang legacy yang Pak Jokowi bangun, ya kan? Termasuk kemarin di pilkada banyak daripada apa yang di-endorse Pak Jokowi itu jadi. Jadi beliau bagaimana panik seperti Mas Hasto kan, ya kan? Udah tinggal tunggu tanggal mainnya aja gitu loh. Jadi kalau orang panik tuh kita melihatnya secara psikologinya begitu. Tapi yang paling penting saya mau mengatakan kepada masyarakat kita bahwa apa yang dilontarkan mengenai 3 periode ini adalah fitnah dan juga framing jahat itu. Karena apa? Memang 3 periode ini nggak ada. Ya, kenapa kita bilang nggak ada? Pertama, Mbak Puan sendiri sudah membantah bahwa tidak ada Pak Jokowi meminta kepada Ibu Megawati. Mbak Puan sendiri sudah bilang begitu. Yang kedua, ya kan, saya harus di sini memberikan info ya. Sejarah 3 periode itu bagaimana sih? Nah, jadi 3 periode itu kan awalnya kan ada rencana kalau nggak salah itu apa namanya Undang-Undang Dasar 45 itu di referendum lah. Kalau nggak salah itu dari bulan Oktober tahun 2019. Bahkan sebelum pelantikan Presiden Jokowi yang kedua, 20 Oktober. Nah, itu dikemukakan oleh kayak Pak Hidayat Nur Wahid, termasuk Pak Joni Plate. Waktu itu kalau nggak salah beliau adalah ketua fraksi Nasdem, yang mana menginginkan agar periode jabatan ini bisa diperpanjang 1 kali 8 tahun, terus 3 kali 4 tahun, atau 1 kali 5 tahun. Nah, itu ceritanya. Nah, dalam perjalanan diamplifikasi oleh Pak Amin Rais ikut mendorong, termasuk teman-teman nih, Pak Luhut, ada Saudara Bahlil, ada teman-teman Bara JP, UC, dan saya ini ya kan bersama 400 organ relawan yang lain menolak 3 periode. Makanya kami membuat gerakan Setia Tegak Lurus Jokowi. Saya inisiator dan koordinator dari Setia Tegak Lurus Jokowi. Dan Pak Jokowi sendiri waktu itu 2019, makanya saya mengingatkan teman-teman nih, biar tahu jalan ceritanya yang sebenarnya 3 periode gimana sih. Pak Jokowi bilang yang mewacanakan 3 periode ini adalah pertama menjilat saya, menampar muka saya, ya kan. Terus kami, kalau Pak Jokowi memang mau 3 periode, pasti kami sudah mengkonsolidasikan dan mengkoordinasikan, mensosialisasikan ke masyarakat dan ke DPR MPR, gitu loh. Jadi memang sebenarnya ini adalah kebohongan, fitnah dan framing jahat yang dilakukan oleh teman-teman PDIP. Tapi bukti itu ada. Bukti yang mana? Bukti yang mana? Coba saya tanya. Abang Armi. Saya bertanya ke Bang Armi tadi. Nggak ada buktinya. Sekarang ini, kalau misalnya nggak mungkin bisa disampaikan dibuktikan bahwa dari Bang Silvester ini sama aja kayak apa tadi menampar mukanya Pak Jokowi. Berarti Pak Luhut, Pak Erlangga Hartarto, Bahlil, Julhas, Bahlil, lalu Muhammad Kodari. Kodari benar. Yang menyampaikan terkait 3 periode pada saat itu. Ya, dan kami pernah konteksnya dan semua hal ini mereka ini terus terang kan pembantunya presiden pada saat itu. Artinya ini menjadi indikasi lah. Saya nggak mau berdebat. Artinya tudingannya ke Pak Jokowi atau ngelima ini nih? Kalau yang kita lihat kan dari video beliau ini mereka mewacanakan terkait 3 periode dalam situasi itu. Ya artinya kalau Pak Jokowi kata Bang Silvester. Ya memang kan saya bilang tadi poinnya di awal, baru kali ini Pak Jokowi mengomentari terkait 3 periode.
Kan abang nanya, Iya. situasi kenapa? Ya karena panik. Kalau sebelumnya kan beliau jadi presiden, masih ada pembantu-pembantunya yang kemudian bisa Panik backup. berarti benar dong Bang Army kejadian gitu. Ya bisa benar, bisa enggak. Bang Silvester lah yang paham itu kan. Ya makanya saya bilang saya lebih paham karena saya di waktu kejadian 3 periode ini saya dalam pusaran itu. Oke. Bahkan saya pernah nih Bang, Siap. saya pernah ngomong ada di podcast ke Pak Luhut stop wacana 3 periode. Waktu itu ya. Iya, iya. Makanya saya bilang kalau memang Pak Jokowi mau, dan satu hal lagi, saya pernah membatalkan, saya bersama Mensesnek Pak Pratikno, waktu Pak Jokowi ke ND, Flores, NTT, Iya. itu kalau nggak salah waktu 17 Agustus Bang, Oke. saya lupa tahunnya, Ya. peringatan 17 Kemerdekaan Republik Indonesia. bulan Bung Karno, sorry, Oh, 1 oke. Juni. 1 Juni. Itu mau dikirim drop dari Surabaya itu kaos 3 periode. Dan saya WA sama Pak Pratik, saya bilang Pak Pratik ini bahaya nih. Dan akhirnya kaos itu sudah kirim sampai di... Ini menarik ya? Enggak, ini cerita Enggak, dulu Bang. maksudnya di WA ke Pak Gini loh. Pratik, maksudnya jangan dikirim. Jangan, Bang, gitu. jangan dikirim Loh, berarti Bang, jangan istana dong salah. yang bikin kaosnya, Bukan, Bang. bukan. Ada orang ya, bukan istana Bang, Oh, iya, iya, bukan. iya. Nggak, makanya ini perlu jelas Gini, dong, yang jelas. Salah satu relawan Jokowi dan salah satu gubernur. Ya, saya nggak usah sebut nama karena teman kita juga. Oke. Ah, Gubernur NTT. Iyalah Bang Victor Laskodat lah. Saya tiap hari sama beliau. Dan Uce Gustapati. Oke. Jadi ini yang bermain nih Bang, ada di grupnya Pak Jokowi ini yang mengamplifikasi mendukung, ada yang menolak gitu loh. Oke. Nah, saya ngomong sama Pak Pratik, habis itu kaos-kaos itu ditahan di Polres ND, Bang. Jadi benar-benar ini nggak pernah ada gitu, hanya kemauan beberapa teman gitu, beberapa gelintir orang gitu loh. Apa nih gini apa nih? Bukan kemauan Pak Jokowi, artinya, makanya ini. maksud saya gini. Gini Bang Army, ya Ya, poinnya gini, kita Bang mau lihat Sylvester. videonya Apa yang- ini Pak saya Jokowi minta ke Bu Mega, ada nggak? Itu aja. Bukan itu Bang poinnya. Abang sudah menjelaskan situasi-situasi yang memang empiris, Iya. fakta. Oke. Artinya ya apa yang disampaikan oleh Bang Arief tadi gitu loh pertanyaannya. Iya. Berarti panik dong. Karena beliau tahu pada saat itu mau mencerita ada itu. pergerakan mengirim Ada, kaos, Bos. Enggak, gitu ini ya. bukan Dari para pergerakan. pembantu presiden ini zaman itu menyuarakan. Saya nggak perlu sebut juga siapa yang kemudian melakukan operasi di belakangnya, siapa yang kemudian menjadi think tank konsepnya dan sebagainya. Dicek di 10 Anda tahu provinsi. semua tapi itu. Informasi. Oke. Informasi. Bentuknya apa? Video Katanya. kah atau apa? Bukan masalah katanya Bang Silvester. Ini salah satu yang akan dikeluarkan Iya, oleh Bang detail Hasto. keadaannya. Mas Hasto juga berarti. Ya, termasuk. Nama-nama tersebut ini. Berarti akan Termasuk. ada momentum tersendiri untuk kemudian ini Termasuk membuka ada itu semua. puluhan dokumentasi yang sudah kemudian dipilah. Bukan 1, 2 loh, puluhan. Ini peluru kosong Spill. ini, pepesan kosong yang kita Dokumentasi bicara Bang sekarang. berarti bentuknya Nggak formal, ada Bang. ini. Nggak ada. Ya, Kalau buka kata dong Bang, sekarang, kalau saya buka mengutip dong. Bang Deddy ngomongnya apa? Ini nggak ada urusan saya sama Bang Deddy, sama Bang Iya. Silvester ya kan. Buka dong urusannya. Oke, Kang Cecep. Isinya. Kita agak seru ya, Kang. Ada puluhan, Kang Cecep. Bisa Ada jeda. puluhan. Kita akan lanjutkan diskusi kita pagi ini. Kami akan Tetaplah kembali di saat Apa lain. Kabar Indonesia Pagi.